Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan akhwati fillah kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah untuk materi ke-6 pada pertemuan daring yang ke-8 dengan judul Saya Harus Meyakini bahwa hari esok adalah milik Islam. Berikut penjelasan tentang materi ini. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Ikhwan wa akhwati fillah, saya harus yakin bahwasanya hari esok adalah milik Islam. Karena mengimani Islam sebagai jalan hidup harus mendorong pada tingkat keyakinan bahwa masa depan adalah milik Islam. Islam adalah satu-satunya manhaj atau sistem yang sesuai dengan segala kebutuhan dasar manusia dan dapat menyelaraskan antara tuntutan jiwa dan materi pada manusia. Sifat Rabbaniyah pada manhaj Islam adalah corak atau sibghah khusus yang menjadikan Islam berada di garis depan. Surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulul karim. Saya harus yakin bahwasanya hari esok adalah milik Islam. Karena kita semuanya selaku umat Islam meyakini bahwa sistem buatan manusia itu bersifat lemah. Kita juga harus mengetahui batas kelemahan dan kegagalan yang dialami oleh sistem-sistem positif buatan manusia di seantero dunia, baik itu kapitalisme, demokrasi, liberalisme, sosialisme, maupun komunisme. Karena sifat buatan manusia itu semuanya adalah terbatas, lemah, serba kekurangan, dan sifatnya temporer. Jalan terindah bukan? Jika kita bermandikan cinta Allah, penduduk langit dan penduduk bumi. Saya harus meyakini bahwasanya hari esok milik Islam. Kendati gerakan dakwah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran nilai-nilai Islam dan perbaikan kondisi umat Islam, namun tidak berarti bahwa masa depan Islam tergantung pada gerakan dakwah. Masa depan tetap di tangan Islam. Apakah gerakan dakwah memainkan perannya secara baik dan maksimal ataupun tidak? Bahkan penyimpangan atau politisasi, bisnisasi gerakan dakwah dan ajaran Islam sekalipun tidak akan menghambat tersebarnya ajaran Islam di tengah masyarakat. Perkembangan berbagai gerakan dakwah di berbagai penjuru negeri Islam, tak terkecuali di Indonesia saat ini, kendati mendapatkan serangan dari dalam dan luar masyarakat Muslim, cukup sebagai bukti bahwa Islam sedang berpacu dan melaju menuju sebuah titik yang tidak mungkin dihentikan oleh siapapun dan negara manapun. Karena kemajuan Islam itu merupakan kehendak pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta alam. Oleh sebab itu, gerakan dakwah tidak boleh mengklaim telah bersaham besar kepada Islam dan merasa dibutuhkan oleh Islam.
Sebaliknya, gerakan dakwahlah yang membutuhkan Islam. Tanpa gerakan dakwah pun, Islam akan tetap jaya di masa yang akan datang sebagaimana ia telah pernah jaya sekitar 13 abad lamanya. Allah sebagai pemiliknya masih tetap maha perkasa dalam menolong agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah kemenangan itu melainkan datang dari Allah. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat padamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat padaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Dia Allah lah yang telah memberi nikmat padamu dengan membimbing kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Sebab itu, gerakan dakwah masa depan tidak lebih dari sarana dan wadah dakwah dan perjuangan para aktivisnya, bukan sebagai tujuan mereka. Islam menang dan berkembang bukan karena mereka, melainkan mereka menang dan berkembang karena mereka komitmen dengan Islam. Ada 4 alasan mengapa masa depan di tangan Islam, atau dengan ungkapan lain, Islam adalah agama dahulu, sekarang, dan juga masa depan. Yang pertama, alasannya adalah sesuai dengan janji dan kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan mengokohkan bagi mereka agama Islam yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan apapun dengan aku. Dan siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berikut dalam surat Al-Fat ayat 28 yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Berikut dalam surat As-Saff ayat 8 dan 9 yang artinya, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas agama Allah walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Perkembangan berbagai gerakan dakwah di berbagai penjuru negeri Islam, tak terkecuali di Indonesia saat ini, kendati mendapatkan serangan dari dalam dan luar masyarakat Muslim, cukup sebagai bukti bahwa Islam sedang berpacu dan melaju menuju sebuah titik yang tidak mungkin
Berikut dalam surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, jika kamu tidak mau menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika keduanya berada dalam gua di waktu berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam penggalan surat Ar-Rum ayat 47, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang mukmin. Alasan yang kedua, bahwa hari esok adalah milik Islam, di mana alasannya adalah sesuai dengan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, yang artinya, dari Thauban bahwa Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah mengkerutkan bumi bagiku sehingga aku melihat timur dan baratnya. Sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai ke wilayah yang dikerutkan padaku. Dan aku diberi Allah dua simpanan, yaitu pemerintahan Kisra dan Kaisar di Irak dan Syam, merah dan putih atau emas dan perak. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, informasi dari Rasulullah SAW dan merupakan kabar gembira yang diriwayatkan oleh Nafi bin Utaibah. Beliau bersama Rasulullah pada suatu peperangan, maka beliau tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi oleh suatu kaum dari sebelah barat. Mereka memakai pakaian wol putih, lalu mereka menghampiri Nabi di sebuah bukit kecil. Mereka berdiri sedangkan Rasulullah dalam keadaan duduk. Lalu berkata dalam diriku, datangi mereka dan berdirilah di antara mereka sehingga mereka tidak bisa membunuhnya, yaitu Rasulullah. Kemudian aku berkata lagi, barangkali Rasul sedang berbisik dengan mereka, lalu aku datang lagi dan berdiri di antara mereka. Maka Rasul berkata, aku menghafal darinya 4 perkara yang aku hitung dengan jariku. Rasulullah SAW bersabda, kamu akan memerangi Jazirah Arabia, maka Allah akan memberikan kemenangan pada kalian atasnya. Kemudian Persia, maka Allah akan memberikan kemenangan pada kalian atasnya. Kemudian kamu akan memerangi Romawi, maka Allah akan memberikan kemenangan pada kalian atasnya. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, maka Allah akan memberinya kemenangan pada kalian atasnya. Lalu Nabi berkata, wahai Jabir, kami mengira tidak akan keluar Dajjal sampai Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sahih Imam Muslim halaman 225. Berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Qubail. Beliau berkata, kami sedang berada di samping Abdullah bin Amr bin As, kemudian ia ditanya, kota manakah yang pertama kali ditaklukkan, Konstantinopel atau Romawi? Lalu Abdullah menunjukkan sebuah kotak yang terdapat rantai anting-antingnya, yaitu pegangan untuk mengangkat kotak tersebut. Ia berkata, lalu ia mengeluarkan sebuah buku dari kotak tersebut dan berkata, Allah telah berkata ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, kami menulis ucapan beliau dari suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kota manakah yang pertama kali ditaklukkan, Konstantinopel atau Romawi? Kota Heraklius lah yang pertama kali bakal ditaklukkan, jawab beliau. Ikhwan wa akhwati fillah, saya harus yakin bahwasanya hari esok adalah milik Islam. Karena mengimani berikutnya adalah karena orisinilitas ajaran agama Islam. Berbagai cara telah dilakukan oleh manusia untuk merubah dan menyimpang ajaran Islam sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya,
yakni Taurat dan Injil. Upaya penyimpangan tersebut dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membuat ayat-ayat tandingan seperti yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab dan hadis-hadis palsu, sebagaimana banyak yang terjadi di abad pertama sampai dengan abad keempat Hijriah. Kedua, dengan cara menyimpangkan makna dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran seperti yang terkait dengan jihad fisabilillah, warisan, hak dan kewajiban muslim dan muslimah, politik, pemerintah, dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar kaum orientalis barat, seperti Snok Hakron, antek-antek kolonial barat seperti Mirza Ghulam Ahmad dan corong-corong kolonial barat di berbagai negeri Islam, baik individu maupun lembaga. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang diturunkannya untuk manusia dan Dia berjanji akan memeliharanya dari berbagai upaya menghapuskan dan menyimpangkannya. Sesungguhnya kami yang akan menurunkan Az-Zikra, yaitu Al-Quran itu, dan kami yang akan memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Adapun cara Allah memelihara Al-Quran ialah dengan memudahkan kaum muslimin untuk menghafalkannya secara benar, baik dan sempurna, sehingga setiap zaman, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, selalu ada ribuan dan bahkan puluhan ribu kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Bahkan 20 tahun terakhir terlihat peningkatan jumlah para penghafal Al-Quran termasuk di Indonesia. Inilah orisinilitas ajaran agama Islam yang Allah sendiri yang menjaganya. Cara lain untuk menjaga orisinilitas ajaran Islam ialah Allah melahirkan para ulama besar dalam berbagai bidang, seperti bidang fikih, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam bidang ilmu tafsir sejak zaman sahabat telah lahir seperti Ibnu Abbas, dan sampai zaman sekarang ini seperti Said Qutb, Muhammad Al-Ghazali, Al-Maududi, Said Hawa, Buya Hamka, dan sebagainya yang menjelaskan dan menafsirkan makna-makna Al-Quran secara benar dan kontekstual berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang standar. Dengan demikian, umat Islam sepanjang zaman selalu mendapatkan pemahaman yang benar dan orisinil atau asli tentang Al-Quran, namun tetap sesuai dengan konteks zamannya, tanpa harus melakukan penafsiran yang menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum orientalis barat dan corong-corong mereka di negeri-negeri Islam. Adapun cara Allah memelihara hadis Rasulullah SAW merupakan sumber kedua umat Islam setelah Al-Quran, ialah dengan melahirkan ulama-ulama besar di bidang hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan lain sebagainya. Para ulama di bidang hadis tersebut telah merumuskan metodologi pencatatan hadis Rasulullah secara sangat teliti dan cermat, baik dari segi lafaz atau matan atau teksnya maupun dari segi maknanya. Dengan kepakaran mereka yang luar biasa tersebut, umat dengan mudah mengetahui mana hadis yang sahih atau benar dari Rasulullah dan mana yang dhaif atau lemah dan mana yang maudhu atau palsu. Di samping ulama-ulama besar tersebut, saat ini lahir ulama-ulama besar di bidang ekonomi Islam seperti Khursyid Ahmad, Umar Sefra, dan lainnya. Di bidang sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi lahir pula seperti Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Ali Albar, Harun Yahya, Dr. Zakul, dan sebagainya. Hal yang sangat mengagumkan, mereka mengkaji dan mengkritis ilmu pengetahuan modern dengan mengacu kepada informasi dan isyarat-isyarat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga hasil yang mereka dapatkan lebih unggul dari hasil pengkajian ilmiah berdasarkan akal pikiran manusia semata. Berikutnya, alasan hari esok adalah milik Islam karena kebenaran ajaran agama Islam. Sepanjang sejarahnya, kebenaran ajaran Islam telah teruji baik secara teori maupun praktek. Berbagai kritik yang dilancarkan oleh kaum orientalis barat dan sekuler muslim terhadap kebenaran ajaran Islam hanya sebatas kritikan yang kurang objektif, tidak mendalam, dan tidak mendasar. Yang mereka kritik pun terbatas, seperti hukum potong tangan, perkawinan Rasulullah yang memiliki istri 9, ta'adud atau poligami, sebagian perbedaan ibadah antara wanita dan pria, jihad fisabilillah yang mereka namakan dengan holy war, hukum waris, politik Islam, konsep negara Islam, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Yang terjadi sesungguhnya adalah keraguan iman
mereka terhadap Islam karena tidak ma'rifatullah secara baik dan benar. Dan jika kamu tetap ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika mereka orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran Al-Quran walau hanya sebagian ayatnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Upaya yang dilakukan berbagai kelompok manusia sejak dulu sampai sekarang untuk mengeliminir kebenaran ajaran Islam belum pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil, apalagi di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Sebab berbagai kebenaran Islam semakin hari semakin terbukti bukan hanya oleh kalangan muslim, melainkan juga oleh kalangan non-muslim yang jujur melakukan pengkajian terhadap nilai-nilai Islam dalam berbagai lapangan kehidupan manusia yang sedang sengsara hari ini. Sistem ekonomi Islam misalnya seperti sistem perbankan, asuransi, trading, dan sebagainya sudah menjadi alternatif penyelamat krisis ekonomi dunia saat ini. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan modern yang dikaji melalui nas Al-Quran dan Sunnah. Semakin terbukti keunggulan Islam di hadapan agama-agama lainnya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Rabb penciptamu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Berikutnya, alasan yang ketiga berikutnya adalah kesempurnaan ajaran Islam atau komprehensif. Salah satu karakteristik Islam yang menyebabkan unggul sepanjang masa adalah kesempurnaan ajarannya. Sangat mengagumkan bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, sejak masalah individu, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berekonomi, dan bahkan bernegara, serta sistem hubungan internasional. Demikian juga dalam konteks sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, pemerintahan, pendidikan, media massa, atau yang lazim disebut dengan istilah akidah, syariah, dan akhlak, diatur dalam Islam dengan sangat rinci dan mengagumkan. Artinya ajaran Islam mengatur kehidupan manusia 24 jam dalam sehari semalam dengan semua aspek dan dimensi kehidupannya. Tidak ada yang ditinggalkannya. Demikian juga dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, semuanya mengarah kepada pembebasan manusia dari berbagai bentuk perbudakan, penindasan, penghambaan, dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia atau syaitan terhadap manusia lainnya, agar manusia bebas dan merdeka. Kemudian mereka merasakan kenikmatan, keadilan, keselamatan, dan kasih sayang. Induk ajaran pembebasan tersebut dimulai dan terletak pada syahadatain, dua bentuk kesaksian pintu masuk ke dalam bangunan Islam, dimulai dengan kata menafikan apa saja bentuk Tuhan yang disembah, ditaati dan ditetapkan hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mengisbatkan atau menetapkan komitmen Muhammad adalah mandataris Allah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesesuaian ajaran berikutnya, alasan yang ketiga berikutnya adalah kesesuaian ajaran Islam dengan akal dan fitrah manusia. Faktor lain yang menyebabkan masa depan di tangan Islam adalah karena ajarannya sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia, baik terkait dengan masalah-masalah yang dianggap sederhana seperti anjuran menjaga kebersihan badan, tempat, dan pakaian, membuang sampah di jalanan, memintakan perlindungan Allah dari gangguan jin ketika masalah-masalah besar seperti keharusan menguasai ilmu pengetahuan masuk WC dan sebagainya, ataupun yang terkait dengan syar'i dan kauni, serta keharusan memiliki pemerintahan yang bersih dan kuat dalam rangka membangun sebuah peradaban umat manusia yang sesuai dengan akal dan fitrah mereka yang sehat.
Tuntunan akal dan fitrah manusia yang ingin bebas dari belenggu kemiskinan, terciptanya keadilan sosial dan pemerataan, Islam menjawabnya dengan konsep amal atau etos kerja yang tinggi dan sistem manajemen harta dan kekayaan melalui implementasi sistem zakat. Ya. Sedekah jariyah, hibah, infak, gitu. Infak nafilah, qardul hasan, dan konsep kerjasama ekonomi bisnis yang menghasilkan mutual benefit. Sistem keadilan sosial dalam Islam tersebut akan sangat efektif jika yang mengambil tanggung jawab manajerial dan operasionalnya adalah pemerintah selama pemerintahnya bisa bersih dan profesional. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat padamu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah menjadikan hati kamu saling melunak, maka dengan nikmatnya jualah kamu semua menjadi bersaudara. Dan dulu kamu berada di pinggir jurang api neraka sebelum masuk Islam, maka Allah loloskan kamu darinya. Demikian itu Allah hendak menjelaskan bagi kamu akan ayat-ayat kebesarannya. Semoga kamu mendapatkan petunjuk, dan hendaklah ada dari kamu sekelompok umat yang bertugas menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang sukses. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102-104. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan pada mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Dan tetapi mereka menolak kebenaran Islam, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami di waktu malam, sedangkan mereka lagi asik tidur? Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami di waktu pagi, sedangkan mereka lagi asik bermain-main? Apakah mereka semua merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96-99. Saya harus yakin bahwasanya hari esok adalah milik Islam. Karena kita semuanya selaku umat Islam meyakini bahwa sistem buatan manusia itu bersifat lemah. Kita juga harus mengetahui batas kelemahan dan kegagalan yang dialami oleh sistem-sistem positif buatan manusia di seantero dunia, baik itu kapitalisme, demokrasi, liberalisme. Bentuk lain dari kesesuaian ajaran Islam dengan akal manusia ialah pertama, bahwasanya Islam meletakkan akal sebagai alat utama untuk memahami dan mencerna wahyu sebagai petunjuk hidup manusia dan ayat-ayat kauniyah Allah yang terbentang dalam alam semesta yang akan menjadi sarana hidup manusia di dunia ini. Kebanyakan wahyu yang diturunkan pada periode Mekah selama 13 tahun yang terkenal dengan periode pembentukan keimanan tersebut terfokus pada khitabul uqulin nas, memerintahkan manusia menggunakan akal mereka untuk memahami kebenaran ajaran Islam dengan pendekatan ayat-ayat kauniyah seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, laut, angin, hujan, matahari, bulan, cahaya, pergantian siang dan malam, planet, angkasa, dan banyak bahkan ayat-ayat kauniyah tentang manusia seperti proses penciptaan mereka, hidup dan mati, kemudian dikaitkan dengan keimanan pada Allah dan keesaannya serta hari akhirat. Jika ajaran Islam yang terkait keimanan, ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya, sebagaimana juga ayat-ayat kauniyah Allah, tidak sesuai dengan akal atau akal manusia, tidak akan mampu memahami dan mencernanya. Mustahil Allah memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal mereka. Kedua, di samping sebagai alat utama menalar dan memahami wahyu dan ayat-ayat kauniyah Allah,
Islam juga membuka peluang kepada akal manusia untuk memikirkan teknis-teknis yang terbaik untuk mereka dalam menjalankan kehidupan ini. Batasannya ialah selama tidak bertentangan dengan aturan main Allah. Misalnya, teknis memiliki anak, memperoleh harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya haruslah sesuai dengan kaidah halal dan haramnya Allah dan Rasul. Alasan yang keempat adalah kegagalan peradaban modern. Faktor lain yang menyebabkan masa depan di tangan Islam ialah peradaban modern yang dibangun di atas dasar kapitalisme, sosialisme, materialisme, nasionalisme, sekulerisme, dan demokrasi ala Barat telah gagal membangun sebuah peradaban yang manusiawi. Akibat kegagalan tersebut, manusia hari ini hidup dalam kondisi ketidakpastian, kegelisahan, kekerasan, ketidakadilan, kezaliman, ketakutan, dan mayoritas masyarakat dunia dilanda kemiskinan. Jiwa manusia yang dibangun peradaban modern kosong dan tidak memiliki pegangan yang kuat. Penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik semakin hari semakin bertambah dan kronis. Berbagai kejahatan terhadap manusia dan lingkungan dengan mudah dilakukan baik oleh individu, geng preman, mafia bisnis, maupun oleh negara seperti yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Demikian materi ke-6, yaitu hari esok milik Islam. Ini sudah tuntas disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.